Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang mungkin sangat familiar dengan kita, yaitu semangat melayani. Semangat melayani, dan fondasi daripada tema ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Saya akan membacakan dari depan ini dan kemudian Bapak Ibu akan membacakannya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. 3 ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Demikian firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kiranya kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, untuk mengawali firman Tuhan ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang dokter ahli bedah. Dokter ini bernama Dokter Lee Gunawan. Nah Dokter Lee Gunawan ini adalah ya berdomisili Indonesia gitu ya. Dan dokter ini lahir di Padang di Sumatera Barat. Dan sekedar info, dokter ini alumni SMA Don Bosco Padang juga gitu ya. Nah dokter Lee ini terlahir di dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Tanpa seorang ayah. Dan di dalam keadaan yang sangat sederhana ini, Ibu Dokter Lee yang hanya lulusan seorang SD berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan Dokter Lee dan keenam anak-anak yang lainnya gitu ya. Tetapi menariknya Bapak Ibu, di dalam keadaan kondisi yang sangat sulit, Dokter Lee melihat satu spirit atau satu semangat dalam diri mamanya. Meskipun sulit, mamanya ini punya jiwa yang suka menolong orang yang sulit juga, tetangga mereka. Dan hal inilah yang menginspirasi Dokter Lee sendiri. Singkat cerita, Dokter Lee ini juga berjuang untuk memperjuangkan cita-citanya ke negeri orang. Dan setelah dia berhasil menyelesaikan studinya sebagai seorang dokter, dia pada akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia. Nah Bapak Ibu, sebagai lulusan luar negeri seharusnya Dokter Lee ini punya kesempatan untuk diterima di rumah sakit besar di kota besar gitu ya. Tetapi menariknya Dokter Lee memutuskan untuk tidak melayani di rumah sakit besar. Dokter Lee ini memutuskan untuk melayani di kota-kota kecil, di masyarakat kecil gitu ya. Dan salah satu bentuk atau wujud daripada pelayanan Dokter Lee ini, dia mendirikan rumah sakit apung. Jadi rumah sakit apung ini adalah rumah sakit yang terbentuk dari sebuah kapal kayu sederhana yang membawa layanan medis ke daerah-daerah terpencil, terkhususnya di daerah-daerah NTT dan Maluku, gitu ya. Dan pelayanan daripada rumah sakit ini sangat menolong masyarakat-masyarakat yang ada di Maluku dan di NTT. Tetapi Bapak Ibu, di dalam semangat Dokter Lee melayani gitu ya, berlayar ke daerah yang terpencil itu, terkadang beliau juga tidak bisa menghindari tantangan gitu ya dan kesulitan. Beliau diperhadapkan dengan ombak yang sangat besar ketika berlayar. Beliau diperhadapkan dengan kondisi fisik yang mungkin sakit karena kelelahan gitu ya. Dan di dalam kondisi-kondisi seperti ini ada suatu masa ketika ada seorang ibu yang datang dari daerah yang jauh membawa anaknya yang sakit parah untuk diobati di rumah sakit apung ini. Melihat perjuangan ibu ini, Bapak Ibu, Dokter Lee pada akhirnya memutuskan untuk terus melanjutkan pelayanan ini karena dia ingin memberikan pengharapan kepada orang-orang yang kecil seperti
ini gitu ya, supaya mereka mendapat pengobatan yang layak gitu dan gratis karena mereka memang tidak mampu. Dan spirit ini dia dapat dari mamanya waktu dia masih kecil. Nah Bapak Ibu, dari kisah Dokter Lee ini sebenarnya ini adalah gambaran dari semangat melayani dengan hati yang tulus gitu ya. Melayani dengan hati yang tulus itu melampaui kepentingan diri sendiri. Dokter Lee melayani masyarakat yang ada di daerah terpencil gitu ya, di NTT sana dan di Maluku itu tanpa dibayar. Dia memberikan pengobatan yang gratis. Itu artinya Dokter Lee itu melayani bukan untuk memenuhi kepentingan dirinya, tetapi dia melayani untuk menolong sesama, murni hanya untuk menolong sesama. Dan bukankah teladan yang seperti ini juga Bapak Ibu diteladankan oleh seorang tokoh di dalam Alkitab ya. Tokoh ini sangat familiar bagi kita, yaitu Rasul Paulus. Jikalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya untuk masuk ke dalam kitab ini kita terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang kitabnya. Penulisnya adalah Lukas, itu ya penulis Injil Lukas juga. Dan Lukas ini di dalam Kisah Para Rasul mencatat sejarah gereja mula-mula dan perjalanan misi para rasul dan juga penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para rasul. Dan secara khusus Rasul Paulus itu sendiri gitu ya. Kalau kita misalnya flashback ke belakang melihat siapakah Rasul Paulus ini, ya dia ini adalah seorang rasul yang pada mulanya ini adalah seseorang yang semangatnya berkobar-kobar untuk membunuh orang Kristen gitu ya. Tetapi di dalam semangat yang berkobar-kobar itu ketika dia pergi ke Damsyik, Tuhan itu menjumpai dia. Tuhan Yesus itu menjumpai dia. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itulah yang menjadi titik balik dari yang semangat berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang percaya, diubahkan menjadi semangat yang berkobar-kobar untuk menangkap jiwa-jiwa supaya percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, perjumpaan Paulus dengan Kristus itu mengubahkan hidup Paulus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan perjumpaan kita dengan Kristus sebagai orang percaya? Apakah itu sudah benar-benar mengubahkan hidup kita? Atau kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama kita, yaitu kehidupan yang berjibaku di dalam dosa. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul, karena memang ini menceritakan tentang perjalanan misi, dan kitab Para Rasul ini menyaksikan kepada kita bahwa Paulus ini melakukan 3 perjalanan misi, yang tentunya penuh dengan tantangan dan sebelum akhirnya dia dieksekusi di Roma ya. Perjalanan misi yang pertama ini Paulus mulai dari lingkup yang terkecil, dari daerah-daerah yang terdekat gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang pasalnya yang ke-14 sampai ayatnya yang kedua gitu ya, ayat kedua. Dan pelayanan misi yang kedua dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-23. Dan pelayanan misi yang ketiga, pelayanan misi yang mencangkup seluruh kota, pelayanan misi Paulus yang luas gitu ya. Ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai pasalnya yang ke-21 ayat 16. Dan pada saat ini sesuai dengan perikop yang kita baca, ini adalah perikop yang mengisahkan tentang perjalanan misi Paulus yang ketiga atau penghujung daripada pelayanan misi Paulus yang ketiga dengan konteks perpisahan dengan para penatua yang ada di Efesus ya Bapak Ibu. Biasanya ketika ada pertemuan ada perpisahan gitu ya. Dan Paulus pun mengadakan perpisahan dengan tua-tua di Efesus sebelum dia menyelesaikan perjalanan misinya yang ketiga, sebelum menuju Yerusalem dan menuju Roma itu sendiri. Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan misi ini, ketika kita melihat seluruh perjalanan misi Paulus ini, misi Paulus yang pertama, kedua, dan ketiga,
ini bukanlah perjalanan yang sangat mudah atau yang rata Bapak Ibu. Seperti lagu kita tadi, bergelombang gitu ya. Bergelombang artinya apa? Penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tak kalah jika Paulus itu diperhadapkan dengan rekan-rekannya orang Yahudi yang dulunya bersama-sama dengan dia membunuh atau menteror orang-orang Kristen, sekarang juga dia diteror oleh rekan-rekannya ini. Ini adalah ancaman besar di dalam hidup Paulus, di dalam pelayanan misinya. Tetapi menariknya Bapak Ibu, di dalam ancaman-ancaman ini, di dalam kesulitan-kesulitan ini, Paulus itu tetap semangat melayani Tuhan, tidak undur. Pertanyaannya kenapa ya Paulus itu tetap semangat? Kenapa spiritnya itu tidak undur? Kenapa dia tetap konsisten? Kenapa semangatnya tetap menyala di dalam melayani Tuhan? Semakin dia diancam, semakin dia tersiksa, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Kenapa? Jikalau kita melihat realita kehidupan kita gitu ya, sehari-hari ketika kita ditolak ya istilahnya di dalam satu perkumpulan. Bukankah sebenarnya ini membuat semangat kita undur untuk ikut di dalam komunitas tertentu. Ketika kita dikritik, bukankah secara tidak sengaja atau sengaja kita merasa tertolak dan kita berusaha untuk menghindari orang yang mengkritik kita karena kita tidak suka. Tapi berbeda dengan Paulus gitu ya. Paulus tetap semangat melayani. Apa yang membuat Paulus tetap semangat melayani Tuhan? Bapak Ibu, ternyata yang membuat Paulus tetap semangat melayani Tuhan, kalau kita baca di dalam Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16, karena Paulus melihat pelayanan itu sendiri adalah suatu pelayanan yang mulia, anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada Paulus. Sehingga mau gak mau Paulus itu harus mengerjakan pelayanan itu dengan maksimal, dengan sepenuh hati, dengan semangat sesuai dengan tema kita pada hari ini gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, meskipun melayani itu adalah suatu panggilan yang sangat mulia, tetapi kita juga tidak bisa menghindari realita bahwa pelayanan itu dinantikan oleh tantangan yang besar. Dan terkadang tantangan inilah yang menguji iman kita sebagai seorang Kristen ya. Yang menguji, bahkan terkadang ketika menghadapi tantangan ini, ya kita tidak memungkiri kalau iman kita bisa redup dan semangat kita bisa patah gitu ya. Seperti halnya Elia ya Bapak Ibu. Nabi Elia ini adalah nabi besar yang sangat semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan memakai dia untuk membungkam atau membasmi 450 nabi Baal yang diutus oleh Ahab gitu ya. Ini tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Tetapi kalau kita lanjut membaca pasalnya yang ke-19, kita dapat melihat bahwa Elia mengalami kelelahan. Di dalam kelelahan itu sendiri Elia pun meminta untuk Tuhan boleh mencabut nyawanya. Bapak Ibu, seorang nabi saja lelah di dalam pelayanannya dan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Gitu ya. Ini adalah realita yang kita hadapi sebagai manusia daging. Kita tidak bisa menghindari kelelahan itu. Tetapi bagaimana supaya kelelahan itu tidak merenggut semangat kita di dalam melayani Tuhan. Nah kalau kita melanjutkan kisah daripada Elia ini ketika dia meminta untuk Tuhan boleh mencabut nyawanya, Tuhan sendiri yang menghiburkan hati daripada Elia. Tuhan yang menguatkan Elia. Sehingga melalui kekuatan dari Tuhan ini, Elia pada akhirnya kembali bangkit dan semangat untuk melayani. Jadi intinya Tuhanlah yang memberikan semangat dan kekuatan di dalam melayani itu sendiri. Nah Bapak Ibu, kisah lain lagi, orang yang awalnya semangat di dalam melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya undur adalah seorang Charles Templeton gitu ya. Charles Templeton ini adalah rekan dari Billy Graham. Beliau ini adalah seorang penginjil yang sangat dikenal ya di Amerika Utara pada tahun 1940 karena dia mengadakan masa kebangunan rohani. Dia sangat dikenal gitu ya. Dan di dalam masa-masa ini dia juga tidak terluput dari pergumulan gitu ya. Dia menggumuli, kenapa di dunia ini ada penderitaan? Kenapa di dunia ini
ada ketidakadilan. Dia mulai meragukan ajaran iman kekristenan, gitu ya. Dan di dalam keraguannya ini pada akhirnya dia memutuskan untuk mengumumkan bahwa dia tidak lagi percaya kepada iman Kristen, dia tidak lagi percaya kepada Yesus karena pertanyaannya itu tidak terjawab dan pergumulannya itu tidak terjawab, gitu ya. Dan pada akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang agnostik dari yang tadinya seorang penginjil besar karena mengalami keraguan di dalam hidupnya, dia memilih untuk undur di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat juga di dalam realita jemaat masa kini ya, kita ini saya sendiri menemukan gitu ya, ada jemaat yang dulunya setia melayani gitu ya, tetapi pada akhirnya undur dari pelayanan karena mungkin merasa tidak mengerti ya dan ditolak di dalam pelayanan. Ada juga yang undur karena memang faktor pekerjaan gitu ya, sibuk gitu ya, tidak datang ke gereja hari Minggu, tidak ada waktu untuk cross gitu ya, untuk persekutuan gitu ya, dan ya kadang tidak ke gereja karena sibuk kerja. Jadi tantangan-tantangan ini bisa menjadi suatu celah bagi iblis untuk boleh membuat undur semangat kita di dalam melayani gitu ya. Nah, Bapak Ibu, realita-realita yang seperti ini terkadang membuat kita bertanya dan membuat saya sendiri bertanya, apakah pelayanan itu selalu disertai dengan penderitaannya? Kenapa seolah-olah orang yang melayani itu terlihat sangat menderita, gitu ya? Apakah benar pelayanan itu adalah tujuan pelayanan itu adalah untuk menderita, gitu ya? Jika benar pelayanan itu adalah sumber dari penderitaan orang percaya, mengapa Paulus tetap bertahan? Apa ya yang membuat Paulus tetap bertahan di dalam pelayanan dan di dalam penderitaan yang dialami di dalam pelayanan itu sendiri gitu ya? Mengapa Paulus tetap konsisten di dalam melayani? Nah, Bapak Ibu, setidaknya ada 2 alasan mengapa Paulus tetap semangat dan melayani Tuhan walaupun sulit. Pertama, karena Paulus sendiri memiliki tujuan dan motivasi pelayanan yang jelas gitu ya. Di dalam pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20 yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa Paulus ini telah menjadikan pemberitaan firman Tuhan itu menjadi gaya hidupnya. Ya, kita bisa melihat di dalam gagasannya di dalam ayatnya yang ke-20 gitu ya. Semua telah kuberitakan, kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di perkumpulan di rumah-rumah. Jadi Paulus ini memberitakan firman Tuhan bukan hanya di mimbar, bukan hanya di tempat-tempat perkumpulan orang Kristen, tapi juga di dalam rumah-rumah orang Kristen, bahkan yang bukan orang Kristen itu sendiri. Intinya Paulus menjadikan pemberitaan firman Tuhan itu menjadi gaya hidupnya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, meskipun konteks daripada perikop ini adalah perpisahan dengan penatua-penatua jemaat di Efesus, tetapi konteks perpisahan ini dipakai oleh Paulus untuk menyaksikan tentang Tuhan. Menyaksikan tentang Tuhan yang bekerja di dalam pelayanannya gitu ya. Paulus mengatakan, aku telah melakukan pelayanan dengan rendah hati. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, rendah hati ini disebut sebagai tapeono presune gitu ya, yang berarti kerenahan hati. Mohon maaf saya tidak mencantumkan di slide. Yang berarti kerenahan hati dalam melayani dan kesederhanaan. Nah, Bapak Ibu, hal ini menunjukkan apa sebenarnya? Nah, hal ini menunjukkan bahwa Paulus itu sadar ketika dia memberitakan firman Tuhan, ini bukan berbicara tentang dirinya, tetapi ini berbicara tentang Tuhan itu sendiri, pekerjaan Tuhan itu sendiri. Apa yang Tuhan inginkan di dalam dia, yaitu untuk melayani sesama. Gitu ya. Dan hal ini jelas sekali di dalam ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab masing-masing ya. Saya cantumin di slide. Di dalam ayat yang ke-21 yang mengatakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita
Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat ini jelas sekali Paulus itu bersaksi, bukan bersaksi tentang dirinya, tapi dia bersaksi tentang satu hal, yaitu tentang Allah itu sendiri. Ini adalah kejelasan daripada tujuan dan motivasi daripada pelayanan Paulus, yaitu berfokus kepada Kristus itu sendiri, gitu ya. Motivasinya tulus, hanya untuk Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, jikalau kita membaca perikop selanjutnya di dalam pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, ketika dikisahkan bahwa Roh Kudus itu membisikkan kepada murid-murid untuk mencegah Paulus untuk datang ke Yerusalem, karena di Yerusalem itu Paulus akan menghadapi penderitaan yang sangat dahsyat. Nah, ketika murid-murid membujuk Paulus untuk tidak ke Yerusalem, Paulus itu mengatakan kepada murid-murid di dalam ayatnya yang ke-13, pasal ke-21. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus." Nah Bapak Ibu, bukankah hal ini mengingatkan kita dengan Tuhan Yesus? Yang dimana pada saat itu dicegah oleh Petrus untuk pergi ke Yerusalem. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-23. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah Bapak Ibu, kisah Paulus ini sama dengan kisah Tuhan Yesus. Itu artinya hati Paulus di dalam pelayanannya telah terkoneksi dengan hati Tuhan. Hati Paulus sendiri telah terkoneksi dengan hati Tuhan. Sehingga hal inilah yang membuat tujuan Paulus itu, motivasi Paulus itu jelas, yaitu untuk Tuhan. Dan Paulus sendiri meneladankan Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus mengerti kehendak Allah. Dan di dalam teks ini, Paulus pun belajar untuk mengerti dan taat kepada kehendak Allah. Ia harus ke Yerusalem, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Ia harus ke Yerusalem untuk memperdengarkan kabar Injil itu sendiri dan untuk menghadapi akhir daripada hidupnya. Nah, Bapak Ibu, dari realita ini kita melihat bahwa Paulus itu ketika hatinya telah terkoneksi dengan Tuhan, ia tidak menyayangkan nyawanya. Bagi Paulus, wherever I will go, I will tell the truth of gospel. Kemanapun aku akan pergi, aku akan mengatakan kebenaran dari Injil. Kenapa Paulus, ini adalah refleksi saya gitu ya. Kenapa Paulus bisa mengatakan hal ini ya, gitu ya? Karena dia tahu tujuan dan motivasinya jelas, yaitu untuk Tuhan, bukan lagi untuk dirinya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bukankah kita sebagai orang-orang Kristen juga dipanggil untuk melayani? Tetapi adakah pelayanan kita sudah sejelas Rasul Paulus? Semangat pelayanan kita seharusnya sejelas Rasul Paulus. Jelas bagaimana? Jelas, yaitu fokusnya untuk Tuhan, motivasinya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita, para pelayan, ketika kita melayani di atas mimbar, ketika kita melayani sebagai pemusik, ketika kita melayani di berbagai banyak bidang, di tempat kerja kita. Apakah semangat pelayanan kita sudah jelas seperti Rasul Paulus? Bukan lagi untuk diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa orang-orang yang kita temui dalam pelayanan kita untuk mengenal Tuhan. Sudahkah semangat pelayanan kita sejelas semangat
pelayanan daripada Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, kenapa Paulus semangat melayani? Karena memang dia disertai oleh Tuhan. Dan inilah yang membuat dia berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Lalu Bapak Ibu, bagian yang kedua, mengapa Paulus semangat di dalam melayani? Alasan mengapa Paulus semangat di dalam melayani. Kalau yang pertama tadi karena tujuan dan motivasinya jelas, sekarang Paulus semangat di dalam melayani karena dia ditopang oleh Roh Kudus itu sendiri. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23, Paulus menyaksikan bahwa pelayanannya itu berjalan dari kota ke kota bukan karena dia, tetapi karena Roh Kudus yang memberi dia keberanian, gitu ya. Paulus digerakkan, pelayanan Paulus digerakkan oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin Paulus memberitakan dari Injil dari kota ke kota, gitu ya. Di dalam perikop sebelumnya dikatakan bahwa Roh menuntun kami untuk memberitakan Injil di daerah ini. Jadi pelayanan Paulus sepenuhnya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga yang memberikan keberanian kepada Paulus untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada Paulus. Bapak Ibu, sebagai manusia biasa, tentunya memberitakan Injil dari kota ke kota, dari daerah ke daerah itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena kita akan menghadapi budaya yang berbeda, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang juga berkapasitas untuk menolak kita. Dan Paulus pun mengalami hal ini. Tapi kenapa Paulus tetap berani mengabarkan Injil? Dari mana keberanian Paulus ini? Bukankah sebagai manusia sebenarnya Paulus juga harusnya merasa capek, merasa lelah. Tapi kenapa dia tetap berani memberitakan Injil? Nah, kalau kita lihat di dalam pasalnya yang sebelumnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 10, Paulus sendiri menyaksikan bahwa di dalam pelayanannya Paulus itu diberi kekuatan oleh Roh Kudus itu sendiri. Tuhan sendiri yang menguatkan Paulus. Sehingga melalui kekuatan dari Tuhan inilah yang pada akhirnya membuat Paulus semangat untuk terus melayani. Meskipun sulit, meskipun menghadapi orang-orang yang sulit, meskipun menghadapi ancaman. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, setelah kita memahami kenapa Paulus itu semangat di dalam pelayanan, gitu ya. Apa hal yang bisa kita petik dari semangat Rasul Paulus ini? Bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam pelayanan kita? Apakah kita sudah semangat melayani seperti Rasul Paulus melayani? Apa yang perlu kita petik dari kisah, dari semangat Rasul Paulus ini? Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Pertama, kita perlu mengevaluasi apakah selama ini kita telah melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga kita, anak kita, orang tua kita dengan motivasi yang tulus. Dengan kasih yang tulus dan jelas. Yaitu kita melayani mereka karena kita pengen menggiring mereka kepada Tuhan. Atau jangan-jangan ketika kita melayani keluarga kita secara khusus anak kita melayani anak kita karena kita punya ekspektasi. Anak kita ini nanti akan besar, akan bekerja, dan pada akhirnya kita tua dan anak kita ini akan merawat kita. Sehingga masa tua kita terjamin. Bagaimana dengan motivasi kita ketika Tuhan mengutus kita di dalam keluarga untuk melayani anak kita? Apakah kita benar-benar menggiring, membawa anak kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar membawa pasangan kita yang suam-suam kuku untuk datang ke gereja, untuk datang mengenal Tuhan, untuk datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman? Bagaimana kita melayani dengan motivasi hati yang tulus ketika
kita diperhadapkan dengan rekan-rekan kerja kita. Rekan-rekan kerja kita mungkin terdiri dari orang-orang yang unik, yang sulit untuk kita hadapi. Yang membuat kita kesel, yang membuat kita ngedumel gitu ya. Apakah ketika kita dipertemukan dengan orang-orang seperti ini, kita menyadari bahwa Tuhan mengutus kita untuk orang itu. Dan apakah kita mau untuk melayani orang itu dengan motivasi yang jelas, yaitu untuk menyatakan kasih Kristus, supaya orang itu pun bisa berubah. Apakah motivasi kita dan tujuan pelayanan kita sudah jelas? Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus sebagai pembimbing kita. Bapak Ibu, semangat pelayanan itu tidak akan menyala ketika kita bergantung kepada diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita ini adalah manusia yang punya banyak ekspektasi. Dan kita tahu bahwa ekspektasi itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Kadang mengecewakan kita. Dan kekecewaan itu kadang-kadang membuat kita undur untuk melakukan satu hal. Bahkan ketika kita kaitkan itu dengan pekerjaan Tuhan, gitu ya. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk menggantungkan diri kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu memimpin kita. Dan kita juga belajar untuk peka terhadap Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mulai lelah pelayanan. Kita diberi kekuatan untuk hidup. Kita diberi semangat yang daripada Roh Kudus itu sendiri. Ketika kita melayani, kita bukan melayani karena insting kita. Kita melayani bukan karena ego kita. Tapi kita melayani purely, murni karena motivasi yang jelas. Yaitu untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, untuk semangat melayani itu kita perlu mengingat dua hal. Atau mengevaluasi dua hal. Atau menerapkan dua hal di dalam hidup kita. Yaitu apakah kita telah melayani dengan tujuan dan motivasi yang jelas, yaitu berfokus kepada Kristus. Karena kalau berfokus kepada diri kita, ekspektasi kita tentunya akan membuat kita kecewa. Tetapi ketika kita berfokus kepada Kristus, kekecewaan ada, tetapi Tuhan ada. Dialah yang memberikan penghiburan buat kita. Dan apakah kita juga mau belajar untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, serta belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, seperti Paulus gitu ya, tidak bisa menghindari tantangan dan pergumulan di dalam pelayanannya. Demikian halnya dengan kita. Kita dipanggil untuk melayani, tapi kita tidak bisa menghindari kesulitan dan tantangan dalam diri kita. Karena kenapa? Karena kita ini adalah manusia daging. Ketika kita melayani, tak kalah kita juga mengikut sertakan keinginan-keinginan kita. Gitu ya. Terkadang motivasi kita tidak selalu tulus. Terkadang kita lelah, terkadang kita capek gitu ya. Tapi Allah, herannya Allah tetap mau memakai manusia seperti kita ini. Allah tetap mau memakai kita yang terkadang motivasinya tidak jelas. Kenapa? Karena Allah mau menunjukkan bahwa inilah kelemahan kita. Dan seperti Rasul Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahan Allah lah, di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu nyata. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam peziarahan iman kita ini, kita dipanggil untuk melayani dan kita tidak bisa menghindari natur kita sebagai manusia berdosa. Tetapi kita punya Allah yang menyempurnakan kelemahan kita ini dan memurnikan motivasi kita ini. Sehingga pada akhirnya kita bertemu dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa lelah, ketika semangat pelayanan kita mulai undur, ketika kita merasa kok semakin hari iman saya semakin kering, semangat pelayanan saya mulai redup karena berbagai banyak hal, marilah kita terus mengingat bahwa ini adalah kelemahan kita. Dan kita cepat-cepat lari datang kepada Tuhan. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itulah yang recharge kita. Men-charge energi kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima undangan daripada Tuhan Yesus? Kemarilah kepadaku yang lelah dan letih lesu,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu.